Manfaat utama dari menggendong bayi itu sebenarnya ada banyak ya. Yang paling utama adalah masa transisi dari kandungan hingga bayi itu lahir di dunia. Kan dalam 9 bulan bayi di kandungan itu kan dia didekap dalam kandungan. Nah, saat lahir itu bayi itu kayak kok ini dingin, kok ini silau. Jadi kalau kita menggendong itu bisa menjadi masa transisi bayi untuk beradaptasi. Lalu bayi juga bisa meningkatkan ikatan dengan penggendong yang tidak hanya ibu saja tapi bisa ayahnya atau pengasuhnya. Menggendong bayi dapat mengurangi frekuensi menangis bayi karena bayi kan dekat dengan kita, jadi bayi akan merasa nyaman. Dan saat anak atau bayi itu membutuhkan sesuatu, karena kita berada dekat dengan anak, kita bisa segera mengetahui kebutuhan anak. Jadi kita bisa merespon kebutuhan anak dengan cepat sehingga tidak perlu menunggu sampai anak menangis terlebih dahulu. Menggendong bayi tidak akan menyebabkan bayi jadi bau tangan dan kebiasaan digendong ya. Karena ada saatnya, ada masanya bayi itu tidak mau digendong. Saat anak baru bisa merangkak, baru bisa berjalan, anak itu akan lebih cenderung mau berjalan, tidak mau digendong. Jadi masa-masa menggendong yang optimal hanya dari lahir sampai ya anaknya bisa merangkak. Jadi itu mitos. Menggendong bayi justru meningkatkan rasa percaya diri anak karena kita mempunyai ikatan yang sangat kuat dengan anak karena kita gendong. Lalu anak juga percaya bahwa orang tuanya atau pengasuhnya itu ada untuk dia sehingga anak akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih mandiri. Untuk menggendong bayi, yang paling harus diperhatikan utama itu adalah keselamatan bayi. Jadi keamanannya ya. Jadi kita harus memilih gendongan yang benar-benar aman untuk anak, ergonomis dan dapat mensupport kaki anak dengan baik. Seperti itu. Lalu kita perhatikan kenyamanannya juga, sehingga kita harus memilih gendongan yang materialnya tidak membuat anak iritasi atau alergi. Jika kita salah membeli gendongan untuk menggendong anak, itu ada beberapa resiko yang bisa fatal terhadap pertumbuhan bayi. Yang pertama, jika kita memilih gendongan yang tidak mensupport kaki anak dengan baik, anak bisa terkena resiko hip dysplasia. Lalu jika kita membeli gendongan yang tidak bisa memenuhi syarat TICS atau tidak ergonomis, nah itu bisa menyebabkan resiko-resiko kecelakaan seperti terjatuh atau tidak bisa bernafas karena jalur nafas yang terhalang.